Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan dilanjutkan kajian rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk hidup di bumi Allah, untuk menjumpai bulan Ramadan. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang diberikan anugerah seperti ini dan kita harus mensyukuri anugerah itu. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang diberikan takmir kepada saya adalah seputar fikih hiburan. Ini kalau kita mendengar hiburan, apa yang terbesit dalam benak kita? Hiburan. Jadi hiburan itu netral. Netral. Apa hukum hiburan? Berarti kita harus tahu dulu apa itu hiburan, supaya kita mengetahui hukum secara totalitas. Maunya di zaman sekarang, jadi para ulama mengatakan al hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Dalam Islam itu kalau mau menghukumi sesuatu itu harus tahu dalam-dalamannya, harus tahu sampai detail seperti itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang di generasi Gen Z namanya kripto, kemudian aset digital. Nah itu kan para ulama itu kan berbeda pendapat. Mungkin ulama yang tidak mengetahui secara mendalam bagaimana kripto itu bekerja, langsung dihukumi seperti itu. Sedangkan ulama yang tahu secara mendalam bagaimana itu blockchain dan lain sebagainya, tidak langsung menghukumi. Jadi dihukumi dengan al-aslu fil al-asya al-ibaha. Sesuatu itu pada prinsipnya boleh kecuali yang dilarang, seperti itu. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah justru dilarang kecuali yang diperintah. Seperti itu. Jadi dalam masalah akidah ibadah itu harus nunggu dalil, betul-betul harus ada dalil yang menyatakan itu. Makanya kita nggak ada sholat ba'da subuh, ba'diyah maunya. Ya tidak perlu. Kenapa? Karena memang tidak diperintah. Kalau qobliyahnya memang disyariatkan seperti itu. Jadi penting bagi kita mengetahui fikih. Apa itu fikih? Apa itu hiburan? Fikih itu kalau kemarin dijelaskan oleh asatidz, mungkin fikih itu adalah pemahaman. Tapi tidak hanya sekedar pemahaman atau understanding, tapi pemahaman yang mendalam. Jadi paham dalam itu seorang yang faqih namanya. Fikih sholat berarti orang itu paham tentang sholat betul-betul. Kalau langit di atas, api itu panas, itu pemahaman rata-rata orang awam seperti itu. Jadi anak kecil saja tahu kalau api itu panas, es itu dingin. Tapi orang yang faqih tahu betul-betul hukum rukun sholat, syarat sholat, fadilahnya sampai sekecil dan sedetail sholat itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, berarti fikih itu adalah sesuatu pemahaman, jadi suatu pemahaman. Nabi Syuaib itu kaumnya itu mengatakan, ya Syuaib, manafqahu katsirun mimma taqul, kami nggak paham detail apa yang kamu katakan, kan seperti itu. Jadi fikih itu adalah suatu pemahaman. Nah, kita lihat hiburan. Hiburan itu kan banyak Bapak Ibu. Hiburan itu apakah
dalam kehidupan ini perlu? Ya kalau kita ya perlu dengan, karena hidup itu tidak hanya untuk bekerja terus, juga tidak beribadah terus. Ya sekali-kali kalau ada hiburannya. Seorang ulama mengatakan hidup itu dibagi menjadi sepertiga untuk bermunajah kepada Allah, beribadah. Sepertiga lagi untuk kita bekerja dan kita itu untuk sosial masyarakat kita. Dan yang ketiga lagi untuk sekedar hiburan bagi kita, gitu kan? Sebab kalau kita nggak ada hiburan, jiwa ini kata ulama itu bisa bosan, betul ya, bisa. Mungkin kalau mahasiswa kok kuliah terus, kapan pikniknya, gitu itu kan. Tapi kalau hiburan terus juga kapan kuliahnya, gitu kan gitu. Jadi ada tawazun, ada keseimbangan dalam hidup kita supaya kita tidak gampang bosan, gitu itu nih. Kalau Allah tidak bosan untuk mengampuni hambanya, tapi hambanya tersebut yang malah bosan, kadang-kadang begitu. Di dalam hadis dikatakan, innallaha la yamilu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan menerima mengampuni hamba-hambanya sampai kita itu yang sampai bosan, ya, hamba tersebut ya yang sampai bosan. Itu artinya luar biasa, Bapak Ibu Allah. Maka kita pada pagi hari ini akan sedikit membahas tentang hiburan, mulai dari musik, musik, kemudian film, kemudian entertainment lainnya. Jadi yang pertama, sesuatu itu kalau hasil kreasi manusia itu belum tentu langsung boleh dan langsung tidak boleh, seperti itu. Harus dilihat dulu kreasi dari manusia itu apa kira-kira. Kalau kreasi itu bertentangan dengan prinsip syariat Islam, ya tentu saja otomatis tidak boleh. Makanya kita berbicara tentang musik. Jadi kalau musik menyebabkan seorang itu, yang pertama syirik, lagu-lagunya itu mengandung kesyirikan namanya. Yang kedua, lagu-lagunya itu mengandung kemaksiatan. Yang ketiga, menyebabkan orang itu berpaling dari Allah. Nah itu jelas. Tapi yang kita bahas ini adalah bagaimana kalau itu musik itu secara netral. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah, ini menarik karena ya kita dalam kehidupan sehari-hari iki janjane halal ora tau, seperti itu. Ini janjane bagaimana Islam itu memandang hal ini. Nah, beberapa referensi saya baca, juga saya telah lama hidup di negeri yang semuanya itu banyak ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan, seperti itu. Yang pertama, tentang fiqhul ghina wal musik. Jadi fikih tentang musik dan lagu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu Allah, kita sepakat bahwa musik, lagu itu adalah ciptaan atau kreasi manusia. Jadi yang menciptakan itu manusia. Oke, bagaimana kita menghukuminya? Nah, ada satu kaidah yang mengatakan tadi, al aslu fil muamalah, al iltifat ila ma'aniha, atau al aslu fil muamalah atau al aslu fil asya al ibahah. Prinsipnya itu boleh dulu. Nah, kecuali nanti ada larangan. Nah, seperti itu. Berbeda kan tadi dengan masalah akidah dan ibadah. Nah, dalam muamalah itu boleh. Kita kalau mohon maaf bayar itu pakai kiris ya, atau bayar pakai alat digital itu. Di zaman Nabi memang nggak ada seperti itu. Nah, hukumnya apa kira-kira? Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi pasti haram, ya banyak sekarang yang nggak ada di zaman Nabi. Ya tidak sesempit itu. Ya, tidak sesempit itu. Islam itu memandang sesuatu. Kadang kita harus membuka hati, pikiran, tasamuh, toleransi pada orang yang berbeda pendapat, Bapak Ibu. Mamanya Syekh Yusuf Qaradawi, ulama dari Mesir, mengatakan bahwa musik itu prinsipnya boleh. Ulama dari Saudi kayak Ibnu Baz, Shalih Al Utsaimin itu mengatakan musik itu haram namanya. Ya kita harus menghormati perbedaan-perbedaan ini. Nah, kita lihat dulu, kita harus mencebur dulu apa itu pengertian musik, kemudian juga
dalilnya, kemudian juga bagaimana musik itu bekerja dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita mau mengetahui atau tahu cara renang, itu kan kita tidak hanya beli buku bagaimana cara renang, kemudian kita tanpa mencebur, tanpa berenang itu sendiri. Nah itu perlu praktek mencebur langsung. Nah itu penting. Mungkin baca teori, kemudian belajar dan lain sebagainya. Nah ini ulama berbeda pendapat tentang hukum musik. Yang pertama, memang ada ulama yang tidak membolehkan. Ya, tadi seperti saya sampaikan, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Sebagian orang itu ada yang membeli lahwal hadis, itu kata-kata yang lahwa, al hadis kata-kata yang tidak berguna. Nah itu menurut para ulama ya ini termasuk musik. Oke, yang kedua, dari mana itu haram? Diambil dari hadis Nabi, akan datang sayati zaman, akan datang ya suatu zaman yang orang itu menghalalkan perzinahan, perjudian dan musik seperti itu. Nah, jadi para ulama beristidlal, mengambil dalil bahwa musik itu kesimpulannya tidak boleh seperti itu. Nah, ini ulama yang tidak membolehkan. Sekarang ulama yang membolehkan, Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Ulama yang membolehkan itu mengatakan, wa minan nasi mayastari lahwal hadis, itu orang yang membeli ya seperti mayastari, membeli dan lain sebagainya. Lahwal hadis itu kata-kata kosong seperti itu. Pertanyaannya, kalau orang ngigau, orang kayak apa ya, yang dikeluarkan itu waton gitu ya, itu bukan berarti itu tuh lahwal hadis ya, termasuk. Jadi tidak yang dimaksud bukan exactly musik. Nah, seperti itu. Berarti wajhu dilalahnya tidak tepat kalau diasosiasikan dengan musik. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kenapa musik itu rata-rata diharamkan umumnya? Kalau di Arab, Bapak Ibu, ya. Jadi saya pernah mengikuti suatu camp. Itu dari sore sampai malam ngedur. Gitu ya. Terus saya bertanya, wah ini pantesan ya musik dan lain sebagainya itu dilarang gitu. Kenapa? Karena itu kalau orang itu sudah nonton musik konser, nah itu sudah lupa sholat gitu kan. Dulu di zaman kita, umumnya dalam tahun 90-an, kalau orang nonton wayang itu ngedur dia. Umumnya wayangnya, mohon wayangnya sebelum maghrib sudah mulai nyetel. Jadi kita ya datangnya awal-awal sehingga penuh, lupa sholat, di situ campur baur dan lain sebagainya. Oh, ternyata kita tahu secara sosial masyarakat, ternyata orang yang nonton musik dan lain sebagainya itu ngedur gitu, Nah, tapi ini pertanyaannya, kalau mamanya nonton musik atau melihat musik itu hanya sebatas isba al-ghorizah, hanya sebatas menyenangkan hati. Karena hati ini kan kadang-kadang nyun ngapunten, kadang-kadang apa? Kadang bosan juga. Ya kadang-kadang kolo-kolo mendengarkan musik. Nah, makanya para ulama yang membolehkan itu, makanya tidak masalah kalau tidak menyebabkan kita itu syirik, tidak menyebabkan kita maksiat. Dan yang ketiga, ulama mengatakan musik itu hukumnya netral, ya, netral, Kalau musik itu kecampur sesuatu yang maksiat, orang nonton musik, melihat, mendengar, malah menjadi ahli maksiat, ya nggak boleh. Tapi ketika orang itu mendengar, bahkan masuk Islam gara-gara musik, lah gimana sekarang? Masa ya mau diharamkan? Dan itu logika berpikir kita harus main di sini. Yang dimaksud musik yang bagaimana yang diharamkan itu? Ya, sehingga dalam Islam kita tidak boleh langsung menjudge. Kan kalau kita menjudge itu kan kata seorang pakar itu, don't judge a book by its cover, kan gitu. Jadi hanya dilihat covernya kemudian kita menjudge. Sebenarnya tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, nah hukum ini terbagi menjadi tiga,
Yang pertama haram, yang kedua adalah mubah, dan yang ketiga itu tawakuf atau netral. Ya, jadi netral. Musik itu suatu yang netral, nggak ada hukumnya, kecuali nanti digabungkan dengan mamanya awamil, indikasi-indikasi yang menyebabkan dia itu menjadi ini mamanya, seperti itu. Maka tidak akan selesai berdebat mengenai hukum musik. Saya yakin berhari-hari, berbulan-bulan tidak akan selesai. Makanya kita menjadi seorang fakih, menjadi orang yang paham terhadap agama, ya, sehingga ini. Nah, kemarin itu ada hukum bagaimana aset digital seperti cryptocurrency dan lain sebagainya dibahas. Ternyata nggak selesai juga satu hari ya Pak ya Bu. Tidak. Kalau mamanya orang nggak tahu, oh itu mengandung goror, mengandung volatilitasnya itu tinggi, unsur naik turunnya tinggi. Lah sekarang apakah dengan kalau unsur naik turun tinggi terus kemudian diharamkan? Kan tidak, ngerti nggih? Mamanya ini emas naik ini kayaknya. Kenapa saya tahu? Karena memang dunia lagi nggak baik-baik saja. Jadi kalau emas itu naik, berarti ada something yang wrong gitu, nggih. Ada something wrong. Nah, apa? Mungkin Iran, Amerika, Israel, maaf, itu perang, gitu kan? Makanya lindung aset yang paling terkenal dari zaman kuno itu ya emas perak, kan gitu, untuk melindungi nilai. Wah, seperti itu. Tapi anak-anak muda mungkin lindung nilai saya sekarang bukan emas, tapi kripto, salah satunya adalah Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus tahu secara detail bagaimana blockchain itu bekerja, bagaimana Bitcoin itu di mining, ditambang, ya, sehingga kita tidak asal menyimpulkan sesuatu. Islam itu luas, ya, Islam itu memandang sesuatu itu tidak hitam putih Bapak Ibu. Tapi lihat dulu, Nabi SAW memandang sesuatu itu juga netral. Di zaman Nabi bahkan ada 2 budak perempuan lagi kan, bernyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar protes, ini suara setan apa gimana? Wah, ini kan protes, ini suara setan apa Nabi? Kan? Nabi mengatakan, dakhuma, biarkan, ini kan hari raya, kan, bukan hari yang untuk kita itu sedih. Biarkan, ya, jadi biarkan mereka bernyanyi. Bahkan kalau bernyanyi kan pasti ngeluarin suara gitu Bapak Ibu, gitu. Mungkin juga nabuh gendang apa dan lain sebagainya. Jadi asalkan sesuatu itu tidak berlebihan, ya, Nabi memandang yaitu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, seperti itu. Nah, itu seputar fikih musik dan lagu, ya. Besok insya Allah kita akan bahas tentang pembahasan bagaimana hukum hiburan yang lain Bapak Ibu Allah, kesenian yang itu merupakan kreasi atau ciptaan manusia. Nah, seperti itu. Selama itu ciptaan manusia, kalau menurut saya netral, ya, netral artinya kita harus hati-hati dalam menghukumi sesuatu, harus tahu apa namanya tadi itu, bagaimana itu bekerja, mekanismenya seperti apa dan lain sebagainya. Karena ini permasalahan yang sifatnya muamalah, apalagi muamalah itu kan sifatnya berkembang. Muamalah itu kan beda sama ibadah, beda sama masalah akidah. Kalau kita berbeda masalah akidah, nah itu nggak boleh, bisa keluar dari Islam. Tapi kalau kita berbeda masalah muamalah, boleh-boleh saja. Ya, seperti itu. Ada yang boleh kita berbeda, ada yang tidak boleh kita berbeda. Saya mau tanya, perbedaan awal Ramadan gimana gitu? Boleh nggak kita berbeda? Kalau awal Ramadan hisab ru'yah KHGT itu kita anggap sebagai ibadah, nggak boleh berbeda. Tapi banyak ulama mengatakan itu adalah wasilah, sarana saja. Yang wajib kan puasanya tanggal 1-nya itu loh, tanggal 1 Ramadannya. Cuman kapannya itu kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Orang udah sampai bulan, orang sudah meneliti tentang bulan, umat Islam masih berselisih pendapat, beda pendapat. Ini bulannya ketok orang janjani, gitu kan? Kita jauh peradabannya, gitu kan?
Itu seharusnya kita malu juga itu kan, ini kok kayak gini itu ya. Oke. Nah, ini sebagai dasar saja Bapak Ibu, dasar itu memahami sesuatu itu kita harus tahu ilmunya, nggih. Jangan berfatwa kalau tidak ada tahu ilmunya, ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kita itu ngomong waton kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi inna sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika kana anhum mas'ula. Penglihatan, mulut, tangan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang paling berani itu sebenarnya yang mufti itu yang paling berani ya, Lu, untuk masuk neraka gitu ya. Kan berbicara mengenai agama ya, seorang mufti dia harus menanggung resiko, kan. Jadi nggak asal-asalan menghukumi sesuatu, tidak asal-asalan. Baik Bapak Ibu Allah, barangkali ini pendahuluan, ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.